Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Lintas Kita. Teman-teman, situasi di Timur Tengah saat ini kembali memanas teman-teman. Amerika sedang melakukan pengarahan pasukan besar-besaran di wilayah Jordania. Jadi Amerika Serikat saat ini menempatkan pasukan mereka di Jordania. Untuk apa? Untuk melindungi Israel. Jadi saat ini Amerika Serikat menggunakan Jordania untuk menjadi tameng atau lapisan atau tembok untuk melindungi Israel dari serangan Iran. Namun tentu saja langkah ini membawa risiko keamanan yang sangat sensitif. Mengingat kejadian sebelumnya, Yordania pernah mencegat rudal Iran yang sedang menuju Israel. Jadi, Yordania menembak jatuh rudal Iran yang sedang dikirimkan ke Israel. Dan Iran bereaksi keras, teman-teman. Israel mengatakan bahwa siapapun yang mencegat rudal atau drone mereka yang dikirim menuju Israel berarti akan menjadi serangan atau target serangan berikutnya. Jadi Iran mengancam siapapun yang mencegat drone atau rudal mereka yang dikirimkan ke Israel itu akan berhadapan dengan Iran secara langsung dan akan menjadi target dari serangan Iran. Jadi kali ini kondisinya dianggap jauh lebih serius, teman-teman. Jadi ini sudah masuk ke dalam krisis eksistensial. Dengan adanya narasi dari Amerika dan Israel yang ingin menghancurkan peradaban Iran, maka jika Iran terdesak dan terancam, Iran bisa bertindak sangat jauh. Dan jika pangkalan militer Jordan digunakan untuk memfasilitasi operasi Israel, maka Iran sudah jelas, teman-teman, telah memasukkan Jordania menjadi target serangan mereka. Sekarang kita beralih ke masalah internal di Jordania. Sistem pemerintahan di Jordania yang monarki dan sudah berlangsung turun-temurun dan hanya dikuasai oleh satu keluarga saja dengan dukungan sejarah dari Inggris. Dukungan dari Inggris ya, teman-teman. Kini menjadi sorotan terkait standar ganda barat. Jadi selama Jordania mendukung kepentingan Israel, maka hal itu dianggap wajar. Sistem monarki itu dianggap wajar. Sedangkan di Iran yang memperlakukan pemilihan umum justru dianggap diktator oleh media barat. Di sisi lain, teman-teman, ada pernyataan mengejutkan dari Donald Trump. Donald Trump menyebutkan bahwa beberapa negara Eropa saat ini telah menjadi ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup planet ini. Sementara itu, tokoh seperti Benjamin Netanyahu itu tidak pernah diletakkan dalam kerangka ancaman keamanan global yang sama seperti Saddam Hussein atau Muammar Gaddafi di masa lalu. Padahal faktanya, Netanyahu itu justru ancaman yang sesungguhnya. Perkembangan terbaru juga menunjukkan ya teman-teman, adanya aktivitas intelijen di Iran yang dilakukan oleh tentu saja Amerika dan Israel. Dan juga adanya laporan tentang penerbangan pesawat tempur intensif di sepanjang garis pantai Iran yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Di saat yang sama, Irak juga mulai pengerahan pasukan besar-besaran di perbatasan Suriah. Menyusul kekhawatiran akan bangkitnya kelompok Daesh, teman-teman. Apa itu kelompok Daesh? Kelompok Daesh itu adalah bagian dari ISIS untuk menjadi alat destabilisasi di Irak. Irak juga telah menyatakan akan berdiri bersama Iran jika serangan terjadi terhadap Iran. Sementara itu, teman-teman, Lebanon juga terus dibombardir oleh Israel secara rutin. Hal ini memicu negara-negara besar seperti Eropa mulai menggelar rapat Dewan Keamanan Nasional guna membahas situasi di Iran dan Suriah. Muncul juga laporan, teman-teman, mengenai inisiatif Amerika yang disebut sebagai Dewan Perdamaian Gaza yang melibatkan undangan berbagai kepala negara, antara lain Rusia, Turki, Kazakhstan, dan lain-lain. Namun syarat untuk keanggotaan menjadi anggota Dewan Perdamaian Gaza tersebut itu mencapai $1 miliar dengan hak veto berada di tangan Trump.
Meskipun ya teman-teman, Netanyahu secara publik menolak rencana tersebut. Banyak pihak juga menyatakan hal itu sebagai permainan media untuk menunjukkan kendali Trump terhadap Netanyahu, yang sebenarnya itu hanya drama media, hanya pura-pura saja teman-teman. Jadi Trump berpura-pura tegas kepada Netanyahu. Di sisi lain, Menteri Smotrich menuntut pembongkaran markas Amerika di Kiryat Gat untuk menghilangkan pengawasan terhadap gencatan senjata. Ia juga mendesak pengusiran penduduk Gaza melalui pembukaan penyeberangan Rafah. Ketegangan juga saat ini mulai meluas ke wilayah utara. Eropa saat ini mulai bereaksi terhadap pernyataan Trump yang ingin menguasai Greenland. Yang disebut logika Trump itu menggunakan logika imperialisme klasik. Jerman bahkan mendukung penggunaan instrumen anti pemaksaan terhadap Amerika. Sementara Uni Eropa mulai mencari alternatif lain dalam bidang perdagangan dengan menandatangani kesepakatan perdagangan bebas dengan blok Amerika Latin. Sekarang kembali ke isu pertahanan. Jet tempur F-15 saat ini telah tiba di Yordania sebagai bagian dari penguatan militer. Namun Yordania tetap menghadapi risiko jangka panjang mengingat adanya ambisi Israel yang mencakup wilayah mereka semua. Jadi Israel itu memiliki ambisi Israel Raya yang di dalam peta Israel Raya tersebut negara Yordania juga ada di dalamnya. Jadi dalam jangka panjang kedepannya Israel itu ingin menguasai Yordania dengan membentuk Israel Raya atau Greater Israel. Oke, sekarang sebagai catatan penutup terhadap peringatan dari aparat keamanan mengenai meningkatnya keberanian Hamas dalam merencanakan serangan terhadap tentara Israel di sepanjang garis kuning atau Yellow Strip di Gaza. Perpecahan di barat secara kolektif kini semakin nyata teman-teman, yang dapat berujung pada ketidakstabilan pola keputusan global. Jadi ini nanti akan berpengaruh kepada bagaimana negara-negara barat itu memutuskan politik global mereka. Itulah tadi teman-teman informasi terbaru yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman mengenai perkembangan di Iran saat ini. Kalau teman-teman ingin terus mengikuti perkembangan terkini dari Iran, perang Iran, teman-teman ayo kita subscribe ke channel Lintas Kita. Kami akan memberikan update-update terbaru teman-teman mengenai perkembangan di Iran dan sekitarnya. Politik Iran, Amerika, Israel, kami akan selalu update dan memberikan kepada teman-teman semua. Oke teman-teman, saatnya undur diri. Kita berjumpa lagi besok. Jangan lupa tinggalkan komen.